Ya guys, sangat menarik ya. Kita ikuti perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini ya di berbagai negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia seperti Filipina bergolak, kemudian Indonesia, kemudian ada lagi di Nepal ya sebelumnya, dan ada lagi beberapa negara yang kita lihat, dan di Eropa dan Australia juga agak bergolak juga ya. Ya, kita lihat di situ apa penyebabnya, kenapa masyarakat dengan cepatnya bisa bergolak, gitu. Kemudian dengan cepatnya bisa teredam gitu situasinya. Nah ini karena tidak lain dampak daripada penyebaran informasi yang begitu cepat dan masif ya, dengan medsos, kemudian dan lain sebagainya, sehingga masyarakat semakin mudah menerima informasi baik yang benar maupun hoax ya. Mudah digerakkan, mudah diprovokasi, mudah diarahkan juga gitu. Saya teringat dengan apa yang ditulis oleh Alvin Toffler ya, tahun itu kalau nggak salah bukunya tahun 70-an ya ditulis, tapi di Indonesia mulai viral itu di antara akhir menjelang tahun 90-an sampai dengan pertengahan tahun 90-an. Ya, itu sangat luar biasa sekali tulisannya, bicara tentang kejutan masa depan, atau dalam bahasa Inggrisnya the future shock gitu ya. Jadi tapi saya tidak melihat ada satu kejutan di masa depan dalam tulisan itu. Saya lebih cenderung melihat ada masa depan yang terkejut ya. Kenapa demikian? Karena situasi yang terjadi itu adalah masyarakat tidak siap menghadapi masa depan ya. Karena masa depan itu terlalu dini terjadi ya, semesti terjadi 25 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun atau 40 tahun yang akan datang, tetapi terjadi hari ini gitu. Jadi perkembangan teknologi dan lain sebagainya itu sangat masif sekali ya. Saya lihat situasi yang sekarang ini masih bersifat transisi, bagaimana masyarakat di dunia itu menggunakan, terutama di masyarakat negara berkembang ya, bagaimana memanfaatkan informasi yang mudah beredar melalui akses jaringan internet itu sendiri ya, melalui medsos dan lain sebagainya ya. Dan di sini diperlukan suatu, ya kembali kita harus bicara filsafat ya, bicara tentang perlunya, sangat penting generasi itu diajarkan filsafat sehingga tidak mudah akan termakan oleh isu hoax ya. Mereka diajarkan untuk bagaimana berpikir kritis ya, mencari sebab dalamnya. Benar nggak sih ini masalahnya? Mereka diajarkan logika berpikir ya, bagaimana mencari kebenaran sedalam-dalamnya, mencari sebab dalam, mereka kritis gitu. Walaupun tidak bicara kebenaran, tapi diajarkan mencari kebenaran di balik informasi yang sedang berkembang gitu. Oke guys, sampai jumpa.